Nah, kita kali ini masuk ke pembahasan yaitu jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kawan-kawan semuanya, kita sudah tahu yang sudah kita pelajari juga di sebelumnya bahwasanya bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0 gitu ya. Kawan-kawan sudah tahu ini ya. Nah, untuk jumlah dan hasil kali itu ada dua operasi bilangan yang akan kita gunakan yaitu jumlah dan kali gitu ya. Nah, untuk penjumlahan akar X1 ditambah X2 maka sama dengan rumus yang kita pakai adalah min B per A. Sedangkan untuk perkalian X1 dikali X2 itu sama dengan C per A gitu. Nah, ini rumus ini yang harus kawan-kawan ingat untuk mengerjakan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat gitu ya. Nah, untuk lebih paham kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada soal jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Tentukan nilai yang A X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Yang B X1 dikurang X2 lalu dipangkatkan 2. Lalu yang C 1 per X1 ditambah 1 per X2. Sedangkan yang D adalah X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, bagaimana cara mengerjakan keempat pertanyaan ini dari A, B, C, D? Nah, pertama, ya, kita tentukan mana A, B, dan C. Di sini A-nya itu adalah 2. Dari mana 2 ini adalah? Dari sini. Karena A-nya 2 ini. Angka di depan X pangkat 2. Lalu B sama dengan min 5 di depan X ya. Ini tanda negatifnya lupa dibawa. Lalu C sama dengan 6 yang ini. Nah, selanjutnya kita cari dulu penjumlahan akar. Karena akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 ditambah X2, rumus yang tadi yang di awal yang ini ya, itu adalah min B per A. Nah, selanjutnya kita masukin aja, ganti B dan A-nya itu. Sama dengan min per 5, min 5 ini adalah B ya, min 5. Sedangkan 2 ini adalah A-nya gitu. Nah, lalu min dikali min positif ya, jadinya 5 per 2. Sampai sini bisa dipahami ya, kawan-kawan semua. Lalu yang kedua kita cari perkalian ya, perkalian akarnya X1 dikali X2. Rumusnya adalah C per A. Sama, kita ganti C-nya adalah 6 dan A-nya adalah 2. Maka 6 bagi 2 sama dengan 3. Maka kita sudah dapatkan X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 gitu. Setelah kita mencari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2, barulah kita bisa mencari pertanyaan dari A sampai D gitu ya. Nah, untuk menjawab atau menyelesaikan A sampai D, kita harus ingat dulu bentuk berikut ini ya. Di sini ada bentuk aljabar dan bentuk pecahan yang harus teman-teman ingat gitu ya. Karena bentuk ini akan memudahkan teman-teman dalam mengerjakan pertanyaan-pertanyaan ini gitu. Nah, kita sepakati dulu ya. Di sini kan ada istilah A, B ya kan. Nah, kita sepakati dulu bahwasanya A itu merupakan X1 dan B itu merupakan X2 ya. Karena nanti istilah A dan B ini kita akan ganti gitu ya ke dalam bentuk X1 dan X2 gitu. Nah, pertanyaan pertama yaitu X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2 ya. Nah, bentuk seperti ini itu sama dengan bentuk aljabar yang ini. Ya, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ya, karena sama, jadi kita ambil yang ini A tambah B lalu pangkatkan 2 dikurang 2AB. Ya, jadinya ini. Ya, kita udah rubah ke dalam bentuk X1 dan X2 gitu. Nah, X1 ditambah X2 tadi kan kita udah cari ya, bahwasanya dapat nilainya itu 5/2. Lalu kita ganti di sini, 5/2. Dipangkatkan 2,
dikurang 2 kali 3. 2-nya dari sini ya. Lalu 3-nya dari mana? X1 dikali X2 yang kita dapatkan ini. Nah, lalu 5 per 2 dipangkatkan 2 itu dapat 25 per 4 dikurang 6. Nah, 25 per 4 dikurang 6 sama dengan 1 per 4 gitu. Nah, teman-teman tahu nggak dapatnya 1 per 4 ini mana? Sebenarnya ini kan pelajaran SD ya. Nah, caranya itu 25 dan 4 ya, itu tetap kita tulis di sini 25 di atas, 4 di bawah. Nah, kita mencari angka ini di sini yaitu dengan cara nih min 6 dikali 4 sama dengan 24. Berapa? 25 dikurang 24 adalah 1 per 4 gitu ya. Jadi ini hasilnya gitu ya. Operasi pecahan ini 25 per 4 dikurang 6 gitu. Paham ya teman-teman semua? Nah, kita lanjutkan lagi. Yang B. Nah, di sini bentuknya dalam kurung X1 dikurang X2 lalu dipangkatkan 2 gitu. Nah, bentuk seperti ini tuh sama dengan yang ini. Ya, A dikurang B lalu dipangkatkan 2. Maka kita ambil yang ini A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kita udah ganti ke dalam bentuk X1 dan X2. Nah, sama dengan 1 per 4. 1 per 4 ini adalah hasil dari X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2. Yang ini ya. Kita dapatkan yang A dikurang 2 kali 3 ya, 3-nya X1 dikali X2 sama dengan 1 per 4 dikurang 6 sama dengan min 23 per 4. Nah, ini caranya bagaimana? Sama kayak yang tadi juga ya. Nah, kita coba 1 dikurang 4 1 per 4 dikurang 6 itu sama dengan, jadi 1 yang tetap ya di atas, 4-nya tetap di bawah. Ini min 6 dikali 4 sama dengan min 24 sama dengan min 1 dikurang 23 min 23 ya per 4 gitu. Seperti itu ya teman-teman semua. Lalu yang C soalnya 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan ya, bentuk seperti ini itu sama dengan yang ini ya. 1 per A ditambah 1 per B sama dengan B tambah A per AB ya. Jadi yang ini kita udah ganti dalam bentuk X1 dan X2. Kita lanjut, ini 5 per 2 dibagi 3 gitu ya. Jadinya 5 per 6. Dapatnya dari mana? 5 yang di atas itu tetap kita tulis di sini. Per 6 dari mana dapatnya? 2 kali 3. Jadinya 5 per 6. Yang di X1 per X2 ditambah X2 per X1. Nah, bentuknya sama kayak gini ya, teman-teman. Nah, jadi kita ganti ya, A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 per AB ini dia. Udah kita ganti dalam bentuk X1 dan X2, jadinya 1 per 4 dibagi 3 ya. Jadinya 1 per 12. Ya, 1 di atas, 12 dari mana? 4 kali 3, 12. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya itu pembahasan tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nanti Mister akan kirim atau beri soal latihan yang mana nanti teman-teman lebih bisa memahami lebih dalam lagi tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih sudah melihat video ini. Bisa tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.